Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelumnya apa kabar sih kalian? Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Jangan lupa pakai maskernya, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan dengan vitamin yang banyak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah buku paket IPS, yang kedua alat tulis, yang ketiga buku tulis. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita doa belajar dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selanjutnya konsep dan definisi. Sumber daya alam atau natural resource adalah segala potensi alam baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah contohnya kesuburan tanah, air, hutan, dan padang rumput. Nah, sebelumnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu bisa juga disebut renewable resource, adalah jenis sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau juga disebut unrenewable resource adalah jenis sumber daya alam yang memerlukan waktu yang sangat lama dalam pemulihannya. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati atau disebut juga sumber daya alam fisik adalah jenis sumber daya alam berupa benda, misalnya bahan galian atau bahan tambang. Yang kedua sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Nah, berdasarkan lokasinya, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestrial ini adalah sumber daya alam yang terdapat di daratan, contohnya tanah, hutan, dan galian. Nah, kalau sumber daya alam akuatik yaitu sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya ikan, rumput laut, dan energi gelombang. Nah, ada keberadaan sumber daya alam ini tidak semata-mata langsung terjadi begitu saja. Ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam. Yang pertama adalah secara astronomis, Indonesia yang terletak di daerah tropika dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat hidup subur. Oleh sebab itu, Indonesia itu kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Yang kedua, secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda, yaitu pegunungan Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, letak geologis Indonesia ini menyebabkan Indonesia banyak dijumpai rangkaian gunung api aktif, sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, wilayah lautan di Indonesia mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral, antara lain ikan laut, rumput laut, mutiara, serta tambang minyak bumi. Selanjutnya, kelompok sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, sumber daya alam tanah, sumber daya alam air, sumber daya alam laut, sumber daya alam udara, sumber daya alam hutan, dan sumber daya alam pertambangan. Jadi ada 6 potensi sumber daya alam di Indonesia yang dapat dikelompokkan. Nah, yang pertama-tama kita bahas sumber daya alam tanah. Tanah itu merupakan lapisan bagian permukaan bumi hasil pelapukan dan pengendapan batu-batuan yang sudah bercampur dengan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan air, udara, dan jasad-jasad hidup. Nah, secara umum tingkat kesuburan tanah di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tanah yang subur, tanah yang kurang subur, dan tanah yang tidak subur. Contoh tanah yang subur yaitu adalah tanah vulkanik, tanah potsolik, dan tanah aluvial. Nah, kalau tanah yang kurang subur itu antara lain tanah pasir, tanah gambut, dan tanah kapur. Nah, manfaat tanah yang pertama adalah penyedia unsur hara untuk tumbuhan. Yang kedua, penyedia makanan untuk keseluruhan flora dan fauna atau biota yang terdapat pada tanah. Yang ketiga,
ketiga, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatannya. Yang keempat, sumber bahan baku barang, kerajinan, atau perabot rumah tangga. Tanah ini memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air atau melindungi tata air, menekan erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Yang kelima, yang terakhir adalah tanah memiliki nilai ekonomis, yaitu sebagai aset yang dapat disewakan atau diperjualbelikan. Nah, ternyata ada upaya-upaya praktis dalam pengelolaan tanah. Yang pertama adalah berupaya agar permukaan tanah tetap tertutupi oleh tanaman-tanaman pelindungnya. Upaya tersebut dimaksudkan agar kandungan bahan organik dapat dipertahankan atau tidak terangkut bersama aliran permukaan atau run-off. Nah, yang kedua adalah segala tindakan atau perlakuan dalam mengelola tanah, misalnya membajak dan menyiapkan tempat pembibitan harus sejajar dengan garis kontur. Nah, selanjutnya adalah pada tanah yang miring dibuat sengkedan-sengkedan atau terasering. Hal itu sangat membantu dalam mengurangi laju aliran permukaan sehingga tidak menghanyutkan lapisan tanah bagian atas. Yang keempat, yang ini mencegah timbulnya alur-alur pada permukaan tanah, antara lain dengan menanami permukaan tanah dengan tanaman-tanaman penutup yang dapat tumbuh rapat. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam air. Nah, air ini merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan. Oleh karena itu, air itu merupakan unsur utama dalam setiap sistem lingkungan hidup. Nah, macam-macam air ini terbagi menjadi 4. Yang pertama air tanah, yang kedua air hujan, yang ketiga sungai, dan yang keempat danau. Yang pertama kita bahas air tanah. Air tanah ini adalah air yang terdapat atau tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan. Nah, air tanah ini mengisi lapisan tanah karena proses infiltrasi dan perkolasi. Nah, air tanah ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu air tanah meteorit atau air pados, yaitu air tanah yang berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Sedangkan air juvenil adalah air tanah yang berasal dari air magmatik atau air yang berasal dari magma atau air vulkanik. Air fosil atau air tanah yaitu air tanah yang terbuat pada poli-poli batuan pada saat batuan ini terbentuk. Nah, air tanah ini berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Selanjutnya, air berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Nah, air tanah dangkal ini atau air freatik, yaitu air tanah yang terdapat di atas lapisan tanah yang kedap air dan tempat banyak permukaan bumi, yaitu contohnya air sumur. Yang kedua, air tanah dalam, yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan antara dua lapisan tanah yang tersisir. Contohnya itu sumber air artesis yang airnya berasal dari air tanah. Nah, selanjutnya adalah air hujan. Air hujan ini kan merupakan bagian fenomena alam yang biasa disebut dengan semua orang pernah merasakan fenomena air hujan. Nah, hujan ini adalah peristiwa jatuhnya bibit air dari atmosfer ke permukaan bumi. Macam-macam air hujan. Berdasarkan proses terjadinya, hujan ini dibedakan menjadi 3 tipe. Yang yang pertama hujan orografis, hujan zenital, dan hujan frontal. Hujan orografis atau hujan pegunungan yaitu hujan yang terjadi apabila angin yang membawa uap air harus naik ke atas pegunungan atau orong. Awannya bertambah berat dan turunlah hujan. Yang kedua, hujan zenital atau hujan konveksi yaitu hujan yang terjadi karena kuatnya pemanasan matahari di khatulistiwa dan menyebabkan terjadinya penguapan yang naik secara vertikal atau konveksi. Yang ketiga yaitu hujan konvergen atau hujan frontal. Nah, hujan frontal ini yaitu hujan yang terjadi apabila ada pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin di sepanjang daerah miring atau daerah front. Selanjutnya adalah sungai. Nah, sungai ini adalah aliran air yang bergerak melalui saluran yang memanjang mulai dari pegunungan atau perbukitan sebagai sumber mata air melewati daratan rendah hingga bermuara ke danau, rawa, dan laut. Nah, bentuk aliran ini yang seperti ini secara alami disebut sungai, sedangkan yang dibuat manusia disebut kanal. Nah, macam-macam sungai berdasarkan sumber airnya, sungai ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah sungai hujan, yaitu sungai yang memperoleh air dari hujan dan mata air. Sedangkan sungai salju atau sungai gletser, yaitu sungai yang memperoleh air dari salju atau gletser yang mencair. Yang ketiga adalah sungai campuran, yaitu sungai yang memperoleh air dari hujan, mata air, dan gletser. Nah, macam-macam sungai berdasarkan debit airnya, yang pertama adalah sungai permanen, yaitu sungai yang debit airnya relatif tetap sepanjang tahun. Yang kedua adalah sungai periodik, adalah sungai yang debit airnya besar pada musim penghujan dan kecil pada musim kemarau. Yang ketiga adalah sungai episodik, yaitu sungai yang pada musim penghujan debit air
besar, sedangkan pada musim kemarau kecil bahkan sungainya kering. Selanjutnya adalah danau. Danau itu adalah cekungan luas di daratan yang menjadi tempat penampungan air di sekitarnya. Nah, macam-macam danau berdasarkan proses terjadinya, danau ini dapat dibedakan atas danau vulkanik, danau tektonik, danau vulkatektonik, danau karst, danau glasial, dan danau buatan. Danau vulkanik yaitu danau yang terjadi karena letusan gunung api, sedangkan danau tektonik yaitu danau yang terbentuk akibat peristiwa tektonik yang menurunkan sebagian permukaan tanah sehingga menjadi sebuah cekungan. Selanjutnya, danau vulkatektonik yaitu danau yang terbentuk oleh proses vulkanik dan tektonik. Danau ini terjadi karena letusan gunung api yang dahsyat disusul amblasnya tanah akibat kekosongan dapur. Selanjutnya ada danau karst. Danau karst atau danau dolina yaitu danau yang terjadi karena larutnya batuan kapur sehingga membentuk cekungan. Selanjutnya adalah danau glasial. Danau glasial ini danau yang terjadi karena erosi oleh gletser atau oleh bendungan gletser. Selanjutnya adalah danau buatan atau danau waduk, yaitu danau yang dibuat dengan sengaja oleh manusia. Nah, manfaat sumber daya air yang pertama adalah untuk mengairi areal persawahan dengan menggunakan sistem irigasi. Sistem irigasi ini dapat dilakukan dengan cara membendung aliran air sungai yang kemudian dialirkan melalui saluran-saluran irigasi ke sawah-sawah. Nah, yang kedua, untuk kegiatan perikanan dengan menggunakan air tawar atau air payau. Yang selanjutnya adalah pembangkit tenaga listrik. Dapat dilakukan dengan cara membuat bendungan pada sungai yang volume airnya besar. Di Indonesia, potensi pengembangan tenaga listrik ini sangat besar karena didukung oleh curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, air tanah digunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Yang selanjutnya, wilayah laut Indonesia yang luas sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tempat berwisata dan olahraga. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga air yang pertama adalah pembangunan bendungan atau waduk dan penataan sungai, penggunaan air sungai, penggunaan air tanah, dan penawaran air laut. Yang kedua adalah menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, terutama mandi dan mencuci. Yang ketiga, memperbaiki saluran atau penampungan air bersih yang mengalami kebocoran. Nah, selanjutnya adalah potensi sumber daya alam laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang memisahkan benua atau pulau yang satu dengan benua atau pulau yang lain. Nah, macam-macam laut berdasarkan proses terjadinya, laut dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama adalah laut regresi atau laut menyempit, yaitu laut yang menyempit yang disebabkan oleh penurunan permukaan air laut. Yang kedua adalah laut transgresi atau laut meluas. Ini laut yang terjadi karena naiknya permukaan laut antara 60 dan sampai 70 meter sehingga menggenangi daratan saat berakhirnya zaman es. Yang ketiga adalah laut ingresi, yaitu laut tanah turun, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut mengalami penurunan yang disebabkan tenaga tektonik sehingga membentuk palung atau lubang. Nah, sumber daya alam laut ini dapat yang menjadi potensi alam untuk dikembangkan. Pertama adalah perikanan laut, yaitu perikanan laut mengusahakan penangkapan ikan di perairan pantai dan tengah laut. Yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan ekosistem khas kawasan tropis yang terbentuk dari endapan-endapan kalsium karbonat atau CaCO2 yang dihasilkan oleh organisme karang. Yang ketiga adalah padang lamun, adalah hamparan tumbuhan berbunga yang sudah hidup menyesuaikan diri di dasar laut. Yang keempat adalah rumput laut, tumbuh di perairan laut yang jernih, bersuhu sejuk, memiliki arus yang tidak terlalu deras, mendapatkan asupan dari sinar matahari, dan berada di kedalaman antara 20-70 meter. Selanjutnya adalah potensi alam subfantastis sumber daya alam udara. Udara ini terdiri atas berbagai unsur yang merupakan sumber kehidupan. Unsur-unsur yang terdapat dalam udara adalah nitrogen 74%, oksigen 20%, dan sisanya unsur karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Tanpa udara tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi. Hal ini karena udara digunakan sebagai unsur dasar dalam sistem pernapasan. Nah, cara-cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan udara antara lain yang pertama, menekan pertumbuhan populasi manusia serta memperkecil penghamburan dan penggunaan energi di pabrik atau mobil untuk mengurangi populasi udara. Yang kedua, mengganti energi minyak dengan sumber energi lain, misalnya cahaya matahari, angin, dan panas bumi. Yang ketiga, memperkecil penggunaan mobil pribadi dan mengutamakan angkutan massal. Yang keempat, menggunakan kendaraan yang irit bahan bakar. Yang kelima, memasang penyaring pada kebun asap pabrik untuk mengurangi terjadinya polusi udara. Nah, yang selanjutnya adalah potensi sumber daya alam hutan. Hutan ini merupakan suatu areal tanah yang atasnya ditumbuhi berbagai jenis dan ukuran tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan tersebut memberikan manfaat bagi manusia sebagai sumber
3, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan mangrove. Hutan hujan tropis ini terdapat di lingkungan iklim tropika. Jenis hutan ini ditandai oleh keanekaragaman tumbuhan baik jumlah maupun jenisnya, sehingga sering disebut hutan heterogen. Kedua, hutan musim. Jenis hutan ini terdapat di kawasan tropika yang perbedaan musim hujan dan musim kemaraunya sangat jelas. Yang ketiga, ini adalah hutan mangrove, tumbuh di sekitar dataran pantai yang berlumpur tebal, rawa dekat pantai. Jenis tanaman yang memenuhi hutan mangrove antara lain adalah bakau dan nipah. Nah, fungsi ekologis hutan ini merupakan paru-paru dunia, karena dalam proses fotosintesis, daun-daun akan menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Hutan dapat menahan erosi karena laju aliran permukaan dihambat oleh akar-akar pohon. Hutan juga merupakan habitat bagi kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selanjutnya, potensi sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan ini adalah potensi alam yang berkenaan dengan usaha menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa biji logam dan sebagainya. Usaha pertambangan ini tentu saja tidak boleh dilakukan secara sembarangan, mengingat ada bahan-bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya bahan tambang tersebut akan habis apabila diambil sekali dan dalam jumlah yang besar. Nah, potensi sumber daya alam pertambangan ini berdasarkan kegunaannya dapat dibagi menjadi pertambangan biji atau logam, pertambangan yang menghasilkan energi, dan pertambangan mineral industri. Pertambangan biji atau logam ini di Indonesia meliputi besi, bauksit, timah, nikel, tembaga, emas, dan perak. Pertambangan yang menghasilkan energi di Indonesia berupa pertambangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan pertambangan mineral industri cukup beragam di Indonesia. Nah, pertambangan biji atau logam yang pertama adalah besi, adalah logam yang menjadi bahan untuk membuat aluminium, merupakan bahan dasar industri logam dasar baja. Industri besi ini menghasilkan baja batangan, besi beton, kawat baja, dan pipa besi. Selanjutnya adalah bauksit, adalah logam yang menjadi bahan untuk membuat aluminium, merupakan batuan yang mengandung 55% aluminium oksida dan 7% silika, dipakai untuk membuat badan pesawat, terbang, kapal laut, alat rumah tangga, dan uang logam. Selanjutnya adalah timah. Timah ini adalah logam lembut berwarna putih keperakan, lentur, dapat diterpa pada suhu biasa, dipakai sebagai logam campuran untuk kertas bungkus, perkakas telur, bahan solder, membuat kaleng, tabung atau tub, pelapukan supaya tidak berkarat, dan sebagainya. Nah, nikel adalah logam kertas berwarna putih seperti perak yang lentur, bulat, dan tidak berkarat. Bila nikel dicampur dengan tembaga akan menjadi kuningan. Nah, tembaga adalah logam yang berwarna kemerah-merahan, dibuat menjadi bermacam-macam barang seperti kawat, periuk, dan bila dicampur dengan timah akan menjadi perum. Emas adalah logam mulia berwarna kuning mengkilap, biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pertambangan yang menghasilkan energi. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan tambang mineral organik yang berasal dari jasad hidup di laut yang bernama mikroplankton yang bertumbuh secara alami. Yang kedua adalah gas alam, adalah sumber tenaga yang berasal dari daerah-daerah penghasil minyak bumi atau LNG, liquefied natural gas, dan uap gas bakar yang berasal dari minyak bumi, LPG, liquefied petroleum gas. Nah, batu bara adalah bahan bakar berwujud zat padat berupa zat arang amorf, terbentuk dari tumbuh-tumbuhan prasejarah. Dapat digunakan untuk bahan bakar dari industri peleburan besi, peleburan nikel, dan sebagainya. Selanjutnya, pertambangan mineral industri. Yang pertama adalah belerang, adalah benda bukan logam yang berwarna kuning muda jika dibakar bernyala biru merah. Asapnya berbau busuk, banyak dipakai untuk bahan obat dan industri. Yang kedua, granit adalah batuan keras putih-putihan. Granit dipakai sebagai bahan pensil dan batu. Yang ketiga adalah pasir kuarsa, adalah bahan untuk membuat kaca, gelas, dan granit. Selanjutnya adalah kaolin. Kaolin adalah tanah liat lunak, halus, dan putih, terjadi dari pelapukan batuan granit. Dijadikan bahan untuk membuat porselen atau untuk bahan campuran membuat kain tenun, kertas, karet, obat-obatan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah batu kapur. Batu kapur adalah bahan serbuk yang putih warnanya, diperoleh dari batu putih, sisa-sisa organisme laut yang dibakar digunakan sebagai campuran makan sirih, pemutih dinding, bahan obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, begitu dulu materi kita kali ini. Untuk materi persebaran sumber daya alam di Indonesia, bisa kalian baca sendiri buku paket ya. Oke, sampai sini dulu. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih, minum makan yang bergizi, minum vitamin, cuci tangan, pakai masker. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.